Yo, Tondi. Atau kita bertahan sampai kita kumpul uang sampai dekat. Kita bertahan saja di sini. Tapi Bapak Ibu, ini nanti dipresentasikan ya. Jadi biar tidak 2 kali, langsung dengan dipersiapkan untuk dipresentasikan, dirunsut dengan baik, tampilan slide-nya seperti apa, dipikirkan. Yang paling penting itu menyamakan persepsi dulu, budaya daerah Bapak Ibu yang mau diangkat itu apa, dan menebalkan budi pekertinya yang mana, dari filosofi KHD-nya yang ditebalkannya apa. Seperti itu Bapak Ibu. Cukup jelas? Belum ada yang masuk di sini, Bu. Ini saya masih arahkan mereka ini di room ini. Yang di sini sudah lengkap semua, sudah hadir semua. Oh, maaf. Ini di room sebelah ya. Oke. Nanti saya yang admit, Pak Andi. Oke. Oke. Masih 2 lagi. Aduh, 3 lagi ya. Ibu Lian dengan Pak Afin. Ibu Lian, Pak Afin, dan Pak Alfred. Iya. Mohon maaf ya, tadi saya malah kehilangan borumnya yang tadi, jadi buat lagi room baru ini. Teman-teman segera kontak Pak Alfred, Ibu Lian dengan Pak Afin nih. Oke, berarti ini kita Pak tutup Alfred. yang link pertama, Kakak? Ya. Yo. Tutup yang link pertama sudah. Iya, ini sudah Pak Alfred tergabung, tinggal kalian dan Ibu Emiliana. Papet, matikan mic, Papet. Oke, Ibu Emiliana dan kita tunggu Pak Lian dengan Ibu Lian dengan apa? Ya. Oke, Ibu Lian sudah. Lagi Pak Afin. Pak Ilyas, kontak Pak Afin dulu. Pak Afin, coba buka di HP. Matikan mic-nya itu, Ibu Lian. Ya. Matikan mic-nya. Iya. Sudah. Belum. Itu masih terekam itu omong. Saya sudah kontak Pak Afin. Dia masih di sini. Ya, sambil tunggu Pak Afin, kalian lanjut apa? Teman-teman guru atau teman-teman CGP ya lanjut ya. Baik, sudah kita lanjut sudah diskusi ya. Yang bagaimana sudah tadi Pak Afin? Pak Alfred bagaimana sudah tadi? Yang nomor 1 tadi bagaimana itu? Pak Alfred. Kakak Elias bikin Google apanya? Google apanya dulu? Google Meet, kita bergabung di Google Meet. Yang di ini apa, di mute saja dia punya speakernya Kakak Elia. Kita pakai yang di HP, yang Google Meet yang di HP yang dibuat baru.
Oh, Pak Alfred. Halo? Halo? Kirim sudah tadi itu untuk pembagian kelompok Sudah, kerja sudah, tadi. sudah. Oh, sudah. Di apa ya? Di Atau, oh ya, saya salin lagi linknya Ah. di grup WA. Ya, sudah. Sudah bisa? Kelompok 1, di kolom chat Pak Guru. Pak Fred, di kolom chat yang ini, di Google Meet yang ini. Oh ya, siap. kelompok 1 saya bagikan di kolom chat tugasnya. Kemudian waktunya 1 jam dari sekarang untuk mengerjakan ini ya. Oh, ya. Tunggu dari Bu Fasbil. Coba share screen apa? Pak Fred, coba share screen. Ya? Kita buka Google Doc-nya, habis itu kita isi apa? Share screen. Sabar. Oh ya, ini sudah. Mari sudah teman-teman, kita kerja di sini sudah. Ibu Lian. Halo, Ibu Lian. Iya, Bisa iya, jadi iya. sekretaris? Bisa saya jadi sekretaris? Ketika Iya. di mana saya sebentar? Iya kak, di sini kan munculnya di HP ini. Baik, untuk Pak Elias moderator, Pak Alfred yang ketik. Ketik ya, yang ketik ya. Ya. Siap. Oke. Jadi kita pakai ketentuan yang tadi yang sudah kita sepakati. Jadi kalau ada pikiran atau pendapat silakan diresen dan Pak Elias yang mengatur lalu lintas diskusi. Itu bagaimana Pak Elias? iya, setuju. Baik sudah. Kita isi di sini yang mulai yang pertama ya. Apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Oke, Pak Safrin, coba. Yang menjadi Pak Afin silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan. Menurut saya kekuatan konteks sosial kultural di daerah ya, khususnya Manggarai sejalan dengan pemikiran HD, yaitu tentang pandangan orang Manggarai yang berkaitan dengan memberi pengajaran atau pendidikan kepada anak. Nah, yaitu dari istilah yang kita kenal sebagai toing, kitong, dan toming. Toing itu memberitahu, kemudian toing itu memberitahu ini sejalan dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara berada di depan
Towing. Kemudian apa nih? Ngarso Suntulodo. Itu yang berkaitan dengan towing. Kemudian juga Toming, saya rasa ya, karena memberikan teladan. Titong juga berkaitan dengan 3 pemikiran dasar Ki Hajar Dewantara, yaitu I Ngarso Suntulodo, I Mania Mangunkarso. Madia Mangunkarso Tutburi Handayani. Lalu yang kedua, konteks sosiokultural, yaitu ada beberapa permainan dan tarian yang sangat relevan dengan pembentukan budi pekerti dari masyarakat dan anak Manggarai. Saya beri contoh caci. Caci itu melibatkan rasa, melibatkan pikiran, gerak, perasaan, dan kehendak. Melalui permainan caci kita lihat bahwa kita dilatih untuk sabar dan sportif. Itu perasaannya. Kemudian dari segi geraknya, itu tentu ada tarian-tariannya. Jadi melibatkan pikiran, perasaan, dan psikomotornya. Itu permainan tari Manggarai. Itu menurut saya yang kekuatan konteks sosiokultural kita yang relevan dengan pemikiran Kiai Hajar Dewantara. Terima kasih Pak Moderator, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Afin untuk pemikirannya. Oke, Pak Alfred, silakan. Baik, sedikit saya tambahkan berkaitan dengan yang kedua tadi, permainan tarian caci Manggarai ini, mungkin untuk karsanya itu juga memunculkan adanya jiwa pemenang. Jadi dari permainan caci ini kita bisa melihat bahwa di situ ada kompetisi yang ditampilkan, di mana masing-masing pihak itu ingin menang. Saya rasa itu salah satunya. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Alfred. Pak Alfred lagi? Tidak, sudah. Oke. Saya sedikit ya. Baik, kalau saya yang menjadi kekuatan konteks sosial kultural ide Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dalam acara buat Vai, ya. Acara buat Vai. Dalam acara buat Vai itu kan kita berkumpul bersama, ya, untuk membantu beban dari anggota keluarga yang menyelenggarakan buat Vai itu. Jadi nilai yang diambil dari acara buat Vai ini, itu yang pertama itu adalah kebersamaan. Kemudian yang kedua adalah persaudaraan. Kemudian itu kekeluargaan. Itu nilainya. Kekeluargaan. Kemudian ini persaudaraan. Kemudian kerjasama. Ya, itu saja. Ada 3. Ibu Nini, ya, silakan. Iya. Baik, Pak. Kalau saya juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Elias. Saya lebih memilih ke kegiatan yang berkaitan dengan sosial kultural itu di bagian ini apa tadi? Wadwa'i. Selain poin-poin yang disampaikan oleh Pak Elias, ya pasti kita tahu kita sebagai seorang manusia yang peka dengan keadaan lingkungannya, kita yang membutuhkan dalam hal ini untuk membantu melanjutkan pendidikan dari anak, pasti kita mendukung. Jadi ada poin kerjasamanya di sini. Tolong menolong. Itu saja dari saya, Pak. Oke, tolong menolong. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin kita dengar dari Ibu Lian dulu. Ya, baik. Terima kasih teman-teman semuanya.
Kalau dari saya, untuk dari konteks sosial kultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu di daerah kita itu misalnya seperti permainan rangkut alu. Karena di situ ada makna dari rangkut alu itu pengusahaan dan kecepatan lompat dalam tarik rangkut alu. Terus Ibu, terus. Kelincahan makna Keberanian. Keberanian. Apa itu? Apa Ibu? Oke, kesungguhan nih. Karakter ya. Oke, terus? Disiplin Pak Guru. Ketaatan. Oke, cinta budaya menggerai Pak Guru. Kerja keras Pak Guru dan baik, terima kasih Bu Lian. Mungkin kita pindah ke pertanyaan nomor 2 ya. Sekarang pertanyaan nomor 2. Ini tadi kan. Ini nomor 2-nya. Itu nomor 2-nya Pak Guru. Oke. Bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekskan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Oke, Pak Afgan, Pak Sofrin, silakan. Nah, terima kasih Pak Moderator. Kalau menurut saya, bagaimana kita kontekstualkan nilai-nilai luhur itu, menurut saya kita diawali dengan penyusunan visi misi sekolah. Nah, di situ kita bisa mengintegrasikan antara nilai-nilai luhur budaya atau kearifan budaya daerah asal itu yang relevan dengan murid, relevan dengan lingkungan belajar siswa, kita masukkan ke dalam poin-poin yang ada dalam visi dan misi sekolah. Misalnya visi menciptakan atau membentuk generasi yang jujur, seperti kerjasama, mampu bersama, kekeluargaan, disiplin, berkarakter kebangsaan, beriman dan bertakwa. Karena itu memang nilai-nilai seperti itu adalah nilai-nilai warisan budaya kita yang kita ketahui bersama. Itu menurut saya
kita bisa memasukkan nilai-nilai leluhur itu dalam konsep visi misi di sekolah. Itu menurut saya, Pak Moderator. Oke, terima kasih Pak Alvin. Iya. Di apa? Di WA, Bu. Di WA grup. WA grup ada. Oke. Pak Alfred, mungkin ada pemikiran dulu Pak Alfred berkaitan dengan yang ini. Baik, terima kasih Pak Guru. Saya juga sepemikiran tadi sebenarnya, dan juga ada tambahan mungkin berkaitan dengan kebiasaan kita untuk selalu mendorong anak untuk selalu mengikuti dengan baik kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Jadi dalam kegiatan ekstrakurikuler ini ada beberapa pilihan, dan yang nampak juga itu bisa mencerminkan bagaimana pola kebudayaan kita itu diterapkan di sekolah. Misalnya salah satu contohnya atau hal-hal lain yang didorong oleh sekolah supaya bisa meningkatkan nilai kebudayaan dari setiap siswa. Misalnya pada saat mengawali atau pada saat ada pembangunan gedung baru, itu kan kita selalu apa istilahnya, kegiatan apa istilahnya itu yang masuk rumah baru itu, apa istilahnya itu? Apa veda apakah? BM baru. Saya rasa itu juga bagian dari bagaimana kita meningkatkan nilai sosial, jadi supaya bisa diperlihatkan, supaya anak kita bisa menjadi teladan bahwa kita harus menghargai nenek moyang kita, sehingga dari segi adat itu bisa dilindungi oleh leluhur kita. Baik, sekian dari saya Pak Guru. Oke, terima kasih. Saya punya sedikit kalau menurut saya, bagaimana nilai-nilai sosial kultural budaya ini diterapkan, itu bisa kita terapkan dalam, misalnya dalam acara, lagi-lagi saya ngomong tentang acara buat WAI, ya, acara buat WAI. Jadi dalam acara buat WAI itu kan, bagaimana nilai kebersamaan itu dijalankan, kebersamaan, kemudian nilai tanggung jawab juga ada, kemudian nilai kerjasama juga ada. Ya, itu saja. Oke, Pak Safrin, silakan. Pak Moderator, mohon menyampaikan pemikiran. Dari mungkin yang saya tanggap dari pertanyaan nomor 2 ini, dikontekstualkan, ini mungkin penerapan di sekolah sudah ini, hal-hal kontekstual yang dapat kita lakukan di sekolah untuk penguatan karakter murid ini sebagai individu. Oke. Coba Pak Alfred, coba ke atas sedikit Pak Alfred. Coba ke atas sedikit. Lihat pertanyaannya. Oh ini tadi, ini yang nomor 2. Ke atas sedikit ya Pak. Pak Alfred, coba ke atas sedikit. Ini kah? Iya ya. Tidak lihat pertanyaan nomor 2-nya. Iya, nomor 2. Ke atas sedikit. Ke atas sedikit. Tidak lihat ya. Oh, tidak lihat. Pak Alfred punya, ke atas sedikit. Tidak lihat toh? Tidak dapat lihat. Ya, yang pertanyaan nomor 2. Kursornya ke bawah. Ya, betul. Bapak ke bawah, Pak Guru. Apa maksudnya?
Berbalik ke bawah kursor. Untuk bisa lihat pertanyaan nomor 2 Pak Guru. Ini kah? Ya, ke bawah. Ha. Sudah. Bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguat karakter murid sebagai individu. Berarti pas yang seperti Pak Alvin sampaikan tadi. Berarti ini sudah kita arahkan kaitkan dengan kegiatan yang ada di sekolah. Baik, terima kasih Bu Nini. Pak Afin. Pak Afin. Halo? Yuk. Pak Afin dengan teman-teman, mungkin kita apa lagi dulu? Kita lihat bersama dulu pertanyaan nomor 2 ini. Ya. Maksudnya kita sama-sama memahami maksud dari pertanyaan nomor 2 ini seperti apa. Ya. Kalau saya begini Pak Guru, kalau menurut saya ini pertanyaan nomor 2 begini. Bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya? Kearifan budaya itu misalnya apa? Misalnya tadi kan caci toh. Bagaimana nilai kerjasama itu ada dalam permainan caci menurut saya? Bagaimana nilai kerjasama itu dalam acara Buat Fai? Kearifan lokalnya di sini adalah tarian caci dengan Buat Fai. Itu kearifan lokalnya. Itu menurut saya. Jadi maksudnya begini, kalau sekarang itu kan ada P5 toh. Bagaimana kita membuat tarian caci di sekolah? Itu kita melihat bagaimana kerjasama antara peserta didik dalam permainan caci. Berarti kita angkat kearifan lokal yang ada, angkat tentang kearifan lokal yang ada, lalu bagaimana nilai budaya itu harus dikontekstualkan dalam kearifan lokal yang ada. Itu menurut saya berkaitan dengan pertanyaan nomor 2. Coba Pak Alfred. Baik, menurut saya kalau kita balikkan pertanyaannya, misalnya bagaimana kita mengkontekstualkan nilai-nilai luhur? Kalau menurut saya, yang kita jawab itu, yang kita bahas adalah kegiatannya. Oke. Atau bagaimana? Iya, maksudnya begini Pak Guru, kegiatannya dalam bentuk apa? Iya. Misalnya seperti tadi begini, kalau kegiatannya dalam bentuk Buat Fai kan? Kalau atau kegiatannya dalam bentuk caci. Kalau pemikiran saya teman, kalau seperti yang Pak Afin bilang tadi, itu memang bagaimana nilai-nilai itu dikontekstualkan di lingkungan sekolah. Begitu juga dengan yang saya jawab tadi, ada data VM baru ketika bangunan sekolah baru itu dibangun, sebelum digunakan itu ada VM barunya, sehingga di situ ada nilai religius yang bisa kita tanamkan pada anak. Saya rasa seperti itu, teman. Oke, sudah ya? Kita samakan persepsi dulu ya, teman ya. Mungkin bagaimana dengan teman-teman yang lain? Kita dengar dari PP dulu ya. Ke Kandi. Tidak, sudah dikonfirmasi tadi Pak. Coba cek di chatnya Pak Andi. Baca via grup. Iya, sudah. Iya Pak, sudah Pak. Bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya kearifan budaya daerah yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu. Pemikiran KHD, misalnya pemikiran KHD tentang apa istilahnya? Ini apa? Iya, Ingarso Sungtulodo, Ingmania Mangunkarso. Maksudnya kita Kak,
Nekaraboy, Pak Alvin, saya sedikit. Oke, Maksudnya silakan. kita Kak menggabungkan dengan dengan praktik-praktik lokal. Praktik-praktik lokal untuk menciptakan sebuah contoh yang lebih dekat dan relevan bagi siswa. Seperti yang apa tadi itu, permainan, semacam permainan rangkuk alu itu. Nah, bagaimana kita buat permainan rangkuk alu itu biar sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, terima kasih Ibu. Masih mendua ini. Iya. Kita sepakat sudah ya. Kita sepakat sudah ini. Yang saya pakai teman-teman hebat ini. Yang saya baca lalu saya bandingkan dengan contoh-contoh lain terkait dengan yang ini, begitu modelnya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Mohon maaf saya potong Kakak Elias. Kak. Bagaimana kalau Kakak Elias langsung formulasikan kalimatnya sehingga nanti Pak Alfred ketik. Oke. Untuk menghemat waktu ya, langsung. Itu juga baik, lebih cepat ya toh? Iya. Karena arah pemikirannya sama. Bagaimana Pak Alfred? Begitu saya sudah ya? Yuk. Atau apa Pak Afin? Yuk. Atau kita dulu. Bagaimana Pak? Begini saja dulu. Jangan kita untuk begitu kita lihat dulu. Iya. Pak Alfred silakan. Atau begini saja untuk nomor 2 langsung bagi dia punya Google apanya nih. Tinggal urutannya nomor 1 Pak Elias, nomor 2-nya Pak Alfred. Kalau mau menuliskan pendapat di nomor 2 ini tuh. Ya, begini saya. Karena di WA Group tadi Ibu Fasil ada beri penjelasan sedikit berkaitan dengan yang kita buat ini. Jadi dia bilang, sepakati apa kekuatan yang mau diangkat. Kemudian, uraikan kegiatan tersebut, lalu hubungkan dengan filosofi pendidikan KHD. Apa yang mau ditebalkan, sehingga saya rasa kita tidak terlalu ambil banyak kegiatan di situ. Atau bagaimana? Oke, sepakat. Kalau begitu... Bagaimana tadi Pak Alfred? Sepakati apa kekuatan yang mau diangkat, kemudian uraikan kegiatannya, lalu hubungkan dengan filosofi pendidikan KHD, apa yang mau kita tebalkan. Oke, baik sudah. Kita mau angkat tentang apa sudah kalau begitu? Baik, berarti saya langsung menulis Pak Guru. Oke, silakan. Tadi kan kita sudah tentukan dia punya poin-poin yang apa tadi yang sudah dikasih tahu tadi. Kalau kita mau pilih caci ya pilih caci saja. Kalau kita mau pilih yang rangkuk alu, yang rangkuk alu saja, sehingga kita bisa kembangkan dia punya poin-poin atau nilai-nilai yang ada dalam permainan yang kita ambil sesuai dengan ini filosofi filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Kita bisa melihat dari permainan itu, melihat dari permainan itu kita kaitkan. Itu tadi sebenarnya kita punya tadi sudah selesai, hanya karena kita terlalu banyak pikiran-pikiran yang betul. Sudah. Kalau gitu kita sepakat, kita sepakat kita mau ambil yang mana? Caci saja kah?
Caci saja, tidak usah ke yang lain lagi, tidak usah lagi yang buat KI itu, tidak usah. Jadi kita jabarkan saja seperti apa itu Tentang caci ya. permainan caci. Oke, oke. Ha-ha, Oke, itu Pak Afin saja. Oke, Bagaimana Afin. teman-teman? oke. Pak Afin, Yuk, kita jabarkan tentang caci sudah. oke. Nanti kaitan dengan Ki Hajar Dewantaranya dan Iya, Nana. ya pembentukan pendidikan sebagai apa ini? Pembentukan budi pekerti atau bagaimana? Oke, silakan. Misalnya yang kita angkat di nomor 1 itu tadi permainan caci itu. Ya, permainan Kemudian caci kita menguraikan. kita hilangkan yang lain sudah Pak Guru. Ya, kemudian kita Iya. kaitkan, kita uraikan kegiatan tersebut. Kita uraikan. Kemudian dari permainan caci ini kira-kira yang berhubungan dengan filosofi pendidikan KHD yang apa yang ditebalkan? Apa yang ditebal? Poin apa? Nilai apanya? Nilai apa yang Pak ditebal? Alfred. Ya, siap. Pak Alfred, maksudnya apa yang ditebalkan itu sebentar itu kita jabarkan di mana dia? Di pertanyaan nomor 3. berapa dia? Di nomor 3. Di nomor 3. Oke. Nomor 2 itu kita uraikan kegiatan caci itu. Kita jabarkan dia punya apanya, poin-poin yang apa yang ada Gimana dalam kita mulai, ya? permainan caci. Oke, kita mulai sudah. Yuk. Bang Rafa kasih tipnya Pak Guru. Kita mulai dari situ sudah. Asa ya? Kita dari situ sudah ya? Iya. Tengah mati formulasi kalimat gitu. Itu enggak. Pada permainan caci dimainkan khusus oleh anak-anak laki-laki. Kemudian sedangkan pemain melibatkan anak-anak perempuan itu. Oh, tidak. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Sabar kakak, kita jabarkan dulu itu permainan cacinya. Pada konteks sosial kultural di daerah saya, di daerah Manggarai, yang sejalan. Sabar, Pak Afin, sabar ya Pak Afin. Coba Pak Alfred ketik. Pak Alfred, coba Pak Afin ulang, Konteks sosial kultural di daerah saya yang sejalan dengan pemikiran pelan-pelan ya. Konteks sosial kultural di daerah Manggarai yang sejalan dengan pikiran KHD adalah permainan caci. Dapat kita lihat dari pola pikir pengantar Pak Guru. Nanti pola pikir, ritus adat dan permainan dan serta tarian. Pak Afin, saya potong sedikit ya. Yuk, Bagaimana kalau begini? langsung. Konteks sosial kultural yang sejalan dengan pemikiran KHD di daerah Manggarai adalah Ya. coba Pak Alfred ketik. Cuma muncul nih. Yuk. Tidak muncul kita hasil apa yang diketik ya. Konteks 15 menit lagi. Halo, cepat sudah lihat waktunya 15 menit lagi. Coba share apa ini? Ini Google Book ini.
Begini, Pak Alvin lanjut saja Pak Alvin punya tulisan itu. Kalaupun ada yang kurang, nanti baru kita perbaiki lagi, kita tambah lagi saja. Lanjut saja dulu ke Kak Alvin, nanti Pak Alfred Pak yang Vin, Vin, tulis. jam ketika lihat apa sini? Karena kita dikejar waktu, Kakak. Maunya share dia punya apa nih? Pak Alvin. Saya sudah share tadi Pak Aping. Gimana di? Hai, kalau yang ini tadi? Yang ini? Oh, mulai dari atas lagi kah? Bagaimana kalau begitu, Ya, Halo? siap. Lanjut. Pak Vin, bagaimana kalau begitu? Mana? Sudah pas itu, Pak, sudah. Konteks Ya, sosial lanjut. Nah, tinggal isi sudah. Apa di sini? Kerjasama. Apa kalian? Pak Alvin lanjut Permainan sudah dan yang itu tarian, apa sampaikan tadi itu. permainan dan tarian. Ibu Nini ada. Oke. Itu coba betulin Ibu Nini punya itu apa ada soundnya itu. Bukan saya punya kayaknya, Pak. Ini Pak Elias kalau tidak salah. Pak Alvin. Halo? Halo? Lanjut. Pak Alfred, bagaimana nomor 2 ini? Coba kalimat nggih. pemikiran konteks sosial luar. Kalau di nomor 2 tadi, kita jabarkan kegiatan yang kita tulis di atas tuh. Yang nomor 1 kan kita tulis apa kegiatannya. Di nomor 2 kita jabarkan kegiatan itu, kita jelaskan kegiatan. Di nomor 3 baru nilai apa yang kita harus tebalkan dari kegiatan tersebut. Oh begitu kalau kah? Berarti salah lagi nih. Ya, ayo lanjut Pak Guru, lanjut Sa. Nanti kita Lanjut. pertanggungjawabkan bersama-sama ini. P, nomor 1 P, konteks sosial kultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di Manggarai adalah kerjasama, regilius, gotong royong, kreatif, kemudian toleransi, kerjasama, tanggung jawab. Boleh gitu kah? Oke, silakan tambah. Itu sudah ada gotong royong gitu. Sudah.
Maaf Ibu, 10 menit lagi ya, kita kembali ke main room. Sambung Hoge, sambung Hoge. Tompo perbaiki ya. Permainan caci adalah sambung nggak? Ibu ini sambung. Yang nomor 2 sambung. Permainan caci. Oh ya, siapa? Ibu Lian? Oh ya, silakan lanjut. Iya, nomor 2, nomor 2, nomor 2. Pak Vin terus ya, Pak Vin. Yang nomor 2, nomor 2, nomor 2. Jangan lupa tulis sebagai Mekahnya, tamu, Mekelandang. Sebagai tamu. Ibu Nini, Iyo, bagaimana nomor 3 ini? Coba. Kalimat pembukanya, tinggal kita sambung. Kalimat pembukanya. tadi Pak Alvin sudah ini mulai. Pak Alvin yang Ite sampaikan tadi itu. Ya, ya. Coba Pak Vin, nomor 3, kalimat pembukanya. Tinggal kita sambung. Nomor 3, nomor 3. Sepakati satu kekuatan pemikiran kalian. Bom, maunya ini tadi, yang nomor 2 ini ke nomor 3. Hah, nomor 2 enggak? Nomor 2-nya, bagaimana kita kontekstualkan. Contohnya mengadopsi nilai-nilai budaya seperti kejujuran dalam setiap regulasi yang kita buat di dalam sekolah, baik yang berlaku untuk guru maupun untuk siswa. Saya pikir kita buat saja dulu karena waktunya sisa Iya, berapa menit lagi. kita lanjut saja dulu ya. Selesaikan ini saja dulu. Kita lanjut Nomor 3, bagaimana kalimat pembukanya saja nomor 3 ini? Bagaimana ini? Nomor 3. Nomor 3. Yang dapat diterapkan. Menurut kelompok Konsep, kami, konsep menurut kelompok kami, apa ini? Taman siswa yang melibatkan panca indera dan permainan anak. Kan banyak permainan anak di Manggarai. Misalnya, Bapak Ibu, sekarang Ibu kita Lian. menit lagi. Singkat tadi. Ibu Lian. Ibu Lian ini lanjut sudah nomor 3 Ibu tuh. mohon Itu sudah mulai kembali nomor ke 3. main Coba lanjut room. nomor 3. Lanjut sudah Ibu, lanjut sudah. Ya, Ya. lanjut sudah. Itu punya pemikiran sudah ya. Lanjut sudah. Di kelas atau di sekolah sesuai dengan konteks sosial budaya. Menurut pandangan kelompok kami, Ya, Kak Ibu Ite ketik toh. skala murid Iya, mantap. di kelas atau sekolah
sesuai dengan konteks sosial budaya di Manggarai, yaitu ini permainan caci, jadi ada bilang body positif itu atau semangat gotong royong juga tuh. Kalau gotong royong, untuk gotong royong dia tidak, mungkin untuk semangat dia ada. Dan atau spiritualis ada dari itu. Gotong royong dan juga spiritualitas peserta didik. Ay, gilang ini pecat wae. Gilang do, gilang ya. Tinggal sambung-sambung. Pendidikan yang diberikan bertujuan untuk Bapak Ibu saya ajak kembali ke main room. Hapus waktu ngervar, ge. Silakan dihapus yang Pak Moderator, silakan hapus yang Sudah. Sudah ya? Iya guru. Oke, Pak Moderator. Kita tunggu apa sudah? Kalaupun Kita masih tunggu. ada yang kurang guru, nanti kita ini apa lagi? Nanti kita tambah Oke. lagi saja. Oke, iya Kak. Mm-mm. Oke, sudah kalau begitu. Nanti kita tunggu apa sudah? Kita tunggu alih ke ruangan utama dari Ibu Pak Fasir. Tidak nak Izin- klik di atas apanya itu, kembali ke menu utama, gabung ke menu utama itu, klik di situnya. Oke, Pak mungkin Safri bisa silakan. untuk Pak Alfred bisa dipastikan dia punya linknya nanti langsung dibagi saja dari bottom up ya. Anda takut nanti hilang atau terhapus link yang di Google Drive-nya Pak ini yang ya tinggal dibagikan atau mungkin bisa dibagikan ke Ibu Fasil. Berarti saya salin memang linknya, Pak ya? Salin memang. Ya, siap. Dan tulis nama anggota kelompok. Ya. Sudah, Tulis- kita sudah kembali ke apa ini? Mungkin tulis sendiri saja di apa itu? Di file apa itu, Google Doc itu? Saya satu ya. Untuk namanya. Ya, tulis. Pak Ilyas satu ya. Ya? Pak Ilyas satu. Pak Ilyas satu. Satu, Pak Elias. Ini dari Dua, itu? Pak Safrianus. 3, Pak Alfredus. 4, Ibu Yovita. 6, Ibu Emiliana. Nia Satun B. Belum. Diketik sendiri Pak Ilyas. Oke.